Introducing myself. Hai guys, perkenalkan nama saya Warna Epikana, NIM 2003-145 dalam mata kuliah Pengolahan Perkebunan kelas 6B. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai mengolah dan memasarkan barang dan jasa. Hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki peran strategi dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Sebagai penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, industri kelapa sawit telah menyediakan lapangan pekerjaan sebesar 16 juta tenaga kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pembibitan dan penanaman kelapa sawit ada faktor-faktor pengelolaan pembibitan. Yang pertama itu pemilihan jenis kecambah atau bibit unggul potensi produksi tinggi. Yang kedua itu pemeliharaan bibit selama pembibitan. Yang ketiga itu ada seleksi bibit atau pemilihan jenis kecambah atau bibit unggul. Nah, ada juga tujuannya adalah mendapatkan kecambah unggul sehingga setelah ditanam dapat memberikan hasil atau produksi yang tinggi dengan standar pemilihan kecambah. Dan kecambah itu ada juga secara visual, kecambah yang unggul tidak menunjukkan tanda-tanda abnormal. Secara genetik kecambah unggul kualitasnya terjamin dengan adanya sertifikat. Yang adanya sertifikat itu yang pertama pemesanan benih dilengkapi dengan surat persetujuan penyaluran benih kelapa sawit atau SP2B dan KS yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan setempat. Setelah itu dilakukan prosedur administrasi penjualan kecambah. Pengambilan kecambah dilakukan di lokasi produsen dan diawasi oleh Balai Pengawasan dan Pengembangan Mutu Benih BP2MB. Nah, contohnya itu seperti produsen benih bersertifikat atau legitim, Pusat Penelitian Kelapa Sawit Medan, PPKS Medan, PT London Sumatera Langsung, PT Skopindo atau PT Bina Sawit Makmur, PT Tunggal Estate, PT Dami Mas Sejahtera dan PT Tania Selatan. Nah, pemeliharaan tujuannya adalah untuk memelihara kecambah jenis unggul sehingga didapatkan bibit siap tanam yang baik dengan standar pemeliharaan adalah pertumbuhan bibit normal. Cara pemeliharaan diantaranya ada terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu JB bag yang sudah diisi tanah dan disusun di bendengan dengan sistem ventilasi air yang sudah dipasang sebelum kecambah datang. Kecambah yang datang langsung diseleksi lalu ditanam di baby bag atau predeseri, pemeliharaan di peneseri, pemeliharaan di miniseri, pemeliharaan di peneseri, dan ada penyiraman. Penyiraman itu dilakukan pagi dan sore setiap hari jika curah hujan pada hari sebelumnya kurang dari 8 mm. Kebutuhan air 0,2 sampai 0,3 liter atau bibit per hari. Penyiraman secara mekanis dapat dilakukan dengan menggunakan sistem irigasi selang berlubang mikro-kiriko. Sistem tersebut menciptakan penyiraman seperti hujan gerimis buatan. Nah, contohnya itu penyiraman secara manual dapat dilakukan dengan menggunakan pompa, robin, dan selang yang ujungnya dilengkapi dengan kepala gembor agar tidak terjadi erosi permukaan tanah di dalam baby bag. Nah, yang selanjutnya itu ada pengendalian gulma dilakukan
hanya dengan cara manual. Dan yang selanjutnya itu ada pemupukan. Pemupukan itu dapat dilakukan dengan cara konvensional maupun dengan teknologi pupuk yang melepaskan unsur hara secara terkendali. Dan yang kedua itu ada penyiraman dengan larutan. Pupuk harus dilakukan sore hari setelah penyiraman dengan air. Selesai dilakukan pada pagi atau siang hari. Dan selanjutnya itu ada pengendalian hama dan penyakit tanaman, di mana ada pengendalian hama dan penyakit tanaman itu terbagi menjadi beberapa metode pengendalian hama dan penyakit. Di Brand-seri itu dapat tidak dianjurkan karena tanaman masih sangat rendah terhadap pestisida apabila yang mengandung tembaga air raksa dan timah. Yang kedua itu ada pengendalian hama dan penyakit, umumnya dilakukan secara manual seperti memasang jaring dan mengutip hama di lapangan. Pemeliharaan di main seri itu ada penyiraman dilakukan pagi dan sore setiap hari. Jika curah hujan pada hari sebelumnya kurang dari 10 mm, maka kebutuhan air 2-3 liter atau baby bag dan per hari. Penyiraman secara mekanis dapat dilakukan dengan menggunakan sistem irigasi selang berlubang mikro kiriko. Sistem tersebut menciptakan penyiraman seperti hujan gerimis buatan. Nah, selanjutnya itu ada penyiraman secara manual. Penyiraman secara manual itu dapat dilakukan dengan menggunakan pompa robin dan selang yang ujungnya dilengkapi dengan kepala gambor agar tidak terjadinya erosi permukaan tanah di dalam large bag. Yang kedua itu ada pengendalian gulma. Pengendalian gulma itu dilakukan hanya dengan cara manual sebulan sekali sampai bibit cukup besar. Mendirikan dan menegakkan bibit doya dilakukan bersamaan dengan pengendalian gulma. Gulma di antara large bag dapat dikendalikan secara kimia dengan herbisida, glifosat, apiosat 480 AS dengan dosis 2-5 liter per hektar bloodcap. Nozzle yang digunakan adalah polychat kuning atau LP 200. Posisi nozzle harus lebih rendah dari permukaan large bag. Pemupukan itu secara konvensional dilakukan dengan pemberian DPK, NPK, compound 15-15, 6-4 sebanyak 5-10 gram setiap 2 minggu mulai transplanting sampai umur 7 bulan. Dilanjutkan dengan NPK compound 12-12, 17-2 sebanyak 20-30 gram setiap bulan sampai umur bibit 12 bulan. Pemupukan dengan memberi pupuk KCIR seperti Mr. Ems 20-6, 14-3 cukup dilakukan sekali dengan dosis 50 gram bibit pada saat transplanting dari pre-seri ke main seri, ditambah booster 30 gram NPK 5-15, 6-4 pada umur 9 bulan. Nah, yang selanjutnya itu ada pengendalian hama dan penyakit tanaman. Metode pengendalian hama dan penyakit di bibitan baik yang fotogenik maupun fisiologis diupayakan secara manual. Pengendalian secara kimia adalah upaya terakhir yang dilakukan karena memiliki dampak keracunan yang dapat merusak bibit tersebut. Nah, selanjutnya itu ada seleksi. Seleksi itu ada beberapa bagian kecambah abnormal, patah dan busuk harus dibuang. Di pre-seri dilakukan 2 kali seleksi, yaitu pada saat bibit berumur 4-6 minggu dan sebelum transplanting ke main seri. Di main seri dilakukan 4 kali seleksi dengan membuang bibit abnormal dengan ciri-ciri yaitu kelainan pada habitus tanaman, kelainan pada bentuk daun, dan kelainan daya tumbuh. Tanaman kelapa sawit ada itu terbagi beberapa macam. Yang pertama itu pemancangan, kedua itu pembuatan lubang dan pemupukan lubang tanah, yang ketiga itu penanaman, keempat itu
penanaman pemajangan dilakukan untuk menentukan tempat yang akan ditanami kelapa sawit sesuai dengan jarak tanah yang dipakai. Tujuannya itu untuk memberikan tanda-tanda untuk pembuatan lubang tanam sesuai dengan populasi yang direncanakan. Yang kedua itu sebagai pedoman untuk pembuatan teras atau tapak kuda, drainase lapangan, dan menanam kacangan. Alat-alat yang digunakan itu pertama itu ada kompas dan geopositioning, sistem GPS, yang kedua itu upning level atau clinometer, yang ketiga itu kayu pacang, yang keempat itu tali kawat. Yang pembuatan lubang dan pemupukan lubang tanam dilakukan minimal 1 bulan sebelum tanam dengan menggunakan alat pengukuran atau mal. Nah, tujuannya itu ada beberapa. Yang pertama itu memberikan media tumbuh yang baik bagi akar tanaman pada saat pertumbuhan awal di lapangan. Yang kedua itu mempermudah peresapan pupuk ke dalam tanah sehingga mempercepat tanaman mengaborsi pupuk dan mengacu pertumbuhan di lapangan. Alat-alat yang digunakan itu yang pertama cangkul, yang kedua itu alat pengukur mal dengan ukuran 90 cm x 90 cm, yang kedua itu takaran pupuk untuk pemberian pupuk dasar standar. Yang selanjutnya itu ada lubang tanam setelah selesai dibuang minimal 1 bulan sebelum tanam. Selanjutnya itu ada ukuran lubang tanam ideal adalah 90 cm sampai 90 cm kali 90 cm kali 90 cm kali 60 cm, atau minimal 60 cm kali 60 cm kali 60 cm. Yang selanjutnya itu tanah hasil kalian harus dipisahkan antara top soli selatan lubang dengan subsoli utara lubang. Dinding lubang tanah harus tegak dan tidak boleh berbentuk lain. Selanjutnya itu ada pada saat penanaman top soli ditimbunkan lebih dulu, lalu subsoil. Selanjutnya itu ada pupuk ditabur secara merata ke dalam lubang tanah dengan dosis 300 gram Rp atau lubang tanam. Nah, selanjutnya itu penanaman pelepasan large bag dari bola tanah dilakukan dengan cara menggoyangnya, lalu bibit diletakkan hati-hati ke dalam lubang yang telah diberikan pupuk dan ditimbun dengan topsoli. Permukaan atas bola tanah harus sejajar dengan permukaan tanah asli. Berdirinya bibit harus benar-benar tegak di tengah lubang tanah sehingga barisan tanaman lurus. Identifikasi pokok dan pemeliharaan tanaman. Identifikasi pokok abnormal pada fase vegetatif. Gejala yang ditimbulkan yang pertama itu pertumbuhan pelepah daun berputar, yang kedua bercak orangi, yang ketiga itu penyakit tajuk yang amat parah dengan helaian pelepah melengkung berputar ke bawah, sebagian daun dan pucuk membusuk dan mengering. Yang selanjutnya itu anak daun pada pelepah sempit memanjang. Yang selanjutnya susunan anak daun sangat rapat seperti sirip ikan. Nah, selanjutnya itu pelepah daun tegak. Yang selanjutnya anak daun keriting dan pelepah daun muda sangat pendek dibandingkan dengan pelepah normal. Yang selanjutnya bertunas atau bercabang dan pokok kerdil atau kurus akibat hama penyakit. Selanjutnya pokok raksasa tetapi tidak berbuah. Setelah itu ada identifikasi pokok abnormal pada fase generatif. Gejala yang ditimbulkan yang pertama itu buah pada tandan mengalami aborsi dan membusuk. Kedua itu dalam satu tandan keluar bunga jantan dan betina. Yang ketiga itu buah tersusun sangat rapi dan kecil-kecil. Dan yang keempat itu pokok steril atau tidak berbuah.
dalam kondisi optimum kelapa sawit untuk dapat tumbuh dan memproduksi tinggi yang berkelanjutan, diantaranya yang pertama itu tidak adanya sedikitnya persaingan dalam pengambilan unsur hara. Yang kedua itu suhu dan kelembapan yang optimum. Yang selanjutnya penyinaran optimum, tekstur tanah yang baik dan cocok untuk mendapatkan kondisi tersebut. Perlu dilakukan pekerjaan konservasi tanah yang pengendalian gulma sebagai berikut. Yang pertama itu pengendalian lalang atau semprot lalang, whipping lalang. Yang kedua itu garuk piringan. Yang ketiga itu penyemprotan piringan pasar, pikul dan tempat pengumpulan hasil TPH. Yang kelima itu bongkar tumbuhan pengganggu. Yang keenam itu obat babat pakisan. Nah, setelah itu ada konservasi tanah. Tujuannya untuk mempertahankan kesuburan tanah baik secara fisik, kimia maupun biologi. Dengan standar sarana konservasi tanah dibuat sesuai dengan keadaan tanah, terutama topografi atau kemiringan lahan. Jenis-jenis sarana konservasi tanah, yang pertama itu ada kacangan penutup tanah pada tanah rata. Nah, yang kedua itu ada kacangan dan benteng teras serta tapak kuda pada tanah yang agak miring dan miring. Yang keempat itu ada keras bersambung pada tanah miring dan sangat miring. Nah, yang kelima itu tapak kuda pada tanah miring dan penanaman Plemigea sp pada tanah timbung. Nah, selanjutnya itu ada pembuatan parit pada tanah rendahan di setiap klasifikasi pemiringan tanah. Alat ini digunakan sesuai dengan kebutuhan baik secara manual atau cangkul maupun mekanisme bulldozer atau ekskavator. Rotasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan umumnya pembuatan hanya dilakukan sesekali dan dilanjutkan dengan pemeliharaan rutin setahun sekali. Nah, selanjutnya itu ada pengendalian lalang. Tujuannya untuk menekan pertumbuhan lalang karena merupakan pesaing bagi tanaman kelapa sawit dalam mengambil unsur hara dari dalam tanah dan dapat menurunkan produksi sebesar 25% dengan standar kebun bebas dari lalang. Cara-caranya, yang pertama itu kondisi kebun yang hanya ditumbuhi sedikit sekali. Lalang bisa dikendalikan dengan whipping lalang, yaitu dengan mengusap permukaan daun lalang dengan kain yang telah dibasahi larutan herbisida. Nah, yang pertama itu ada tahap-tahapan pekerjaan whipping lalang sebagai berikut. Yang kedua itu kain katun yang berukuran 3x12 cm dibalutkan pada 3 jari tangan. Yang ketiga itu ada rumput lalang dibersihkan dari sampah-sampah di sekitar pangkalnya dengan menggunakan aerit kecil. Yang keempat itu jari tangan yang telah dibalut dicelupkan ke dalam larutan herbisida lalu diperas sedikit agar tidak menetes. Yang kelima itu ada penyapuan dimulai dari batang bawah sampai ke ujung daun serta merata dan basah, lalu dilakukan perhelai daun lalang. Yang keenam itu hindari pecahnya batang atau daun lalang apabila tercabut sewaktu penyapuan atau pembersihan sampah. Yang ketujuh itu untuk menghindari terjadinya lalang yang tidak mendapatkan penyapuan atau terjadinya pengulangan whipping, maka ujung lalang yang telah di whipping diputus sekitar 1 cm. Nah, yang ke-9 itu herbisida yang dipakai adalah glyphosate seperti amifosate 480 HS konsentrasi 1-3,3 derajat tambah
sulfatan konsentrasi 0,5%. Pertumbuhan lalang yang terpecah-pecah akan lebih efektif jika dikendalikan dengan metode spot sparring garuk piringan. Tujuannya untuk membersihkan piringan di rumput-rumputan, kacangan, sampah dan tumbuhan lainnya untuk memudahkan pengutipan, berondolan dan tempat penaburan pupuk. Dengan standar piringan harus bersih dari jari-jari, piringan setinggi 1 meter. Umur sampai 1-2 tahun 1,5 meter, umur 2-3 tahun 2 meter, umur 3-4 tahun. Caranya yang pertama itu piringan digaruk bersih dengan alat garuk. Yang kedua, gulma yang terdapat pada pokok dicabut bersih sampai setinggi jangkauan tangan. Selanjutnya itu di lahan rendah, basah dapat dilakukan dengan cara dibabak secara tandas dan garuk piringan. Rotasi pertama mengarah ke dalam dan rotasi ke arah luar. Demikian selanjutnya bergantian arah. Nah, penyemprotan piringan, pasar, pikul dan TPH tujuannya untuk memudahkan pengutipan, perondolan dan tempat penaburan pupuk serta untuk memudahkan pengeluaran hasil dari dalam kebun ke TPH dan memudahkan kontrol serta pemeliharaan dan juga untuk mengurangi losses akibat berondolan tertinggi di TPH dengan standar bersih dari gulma. Caranya yang pertama itu penyemprotan di daerah yang didominasi gulma, rumput lalang dan anak kayu dapat dilakukan setelah tanaman berumur sampai 5 tahun dengan menggunakan campuran herbisida amifosate dengan dosis 250-275 cc atau HA dan amorin 12,5 cc per AH. Rotasi penyemprotan 3-4 kali setahun. Piringan yang disemprot berjari-jari 2 meter, lebar pasar pikul 1,2 meter dan luas TPH 3 kali 4 meter. Sasaran penyemprotan adalah pasar tikus. Pengeringan TPH yang dilaksanakan sekaligus pembongkaran tumbuhan pengganggu. Tujuannya untuk mencegah tumbuhan berkayu menyaingi tanaman kelapa sawit dalam penyerapan air, udara dan sinar matahari dengan standar area kebun bebas dari tumbuhan berkayu baik dari pinggir pasar, pikul maupun di gawangan. Caranya dengan membongkar tumbuhan berkayu sampai ke akar-akarnya. Pembabatan pakisan di gawangan tujuannya diantaranya yang pertama itu untuk menekankan pertumbuhan pakisan di gawangan agar tanah kelapa sawit mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Nah, yang selanjutnya itu menciptakan lingkungan yang tidak terlalu lembab sehingga mengurangi serangan hama dan penyakit bagi pokok kelapa sawit. Standar yang harus didapat antara lain yang pertama itu gawangan bersih dan dari pakisan yang tumbuh tinggi. Yang kedua itu yang dibolehkan tumbuh adalah pakisan non pakis kawat yang tingginya hanya sampai 50 cm. Cara-caranya yang pertama itu pakisan dibabak secara manual. Yang kedua itu jika memungkinkan dapat dilakukan penyemprotan dengan menggunakan campuran herbisida. Nah, yang selanjutnya itu amiron 20 cc sampai AH dan paraguat 375 cc per AH. Selanjutnya itu pemupukan hama dan penyakit. Unsur hara yang dibutuhkan kelapa sawit. Unsur hara pada kelapa sawit dibedakan menjadi unsur hara makro dan mikro. Unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang banyak. Apabila mengalami kekurangan mengakibatkan pertumbuhan tanaman dan produksi akan berkurang. Yang termasuk unsur hara makro adalah NPK, Ca dan Mg. Unsur hara mikro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah sedikit. Apabila kurang
kurang dikit saja dan dalam pemberiannya akan mengakibatkan terganggunya pertumbuhan tanaman dan apabila kelebihan sedikit saja akan menyebabkan keracunan pada tanaman. Unsur-unsur hara mikro antara lain adalah D, Cu, dan Cn. Gejala kekurangan unsur hara nitrogen. Unsur hara nitrogen yang pertama itu daun menjadi kuning, pucat dimulai dari daun termuda. Yang kedua itu daun pendek keras. Yang fosfor, daun memendek dan anak daun keunguan. Yang selanjutnya itu daun rumput sekitar tanaman berwarna ungu, memanjang, batang dan tandan mengecil. Kalium pada daun terdapat bercak berwarna kuning. Nah, magnesium yang pertama itu daun menguning merata pada daun yang tua, mulai dari ujung daun sampai pangkal anak daun. Yang kedua itu gejala berat ditandai dengan jaringan yang masih ditemui dari pinggir daun sampai ke anak daun. Yang ketiga itu gejala tersebut hanya ditemukan pada daun yang terkena cahaya atau sinar matahari. Nah, yang selanjutnya itu baron. Baron itu ada terbagi beberapa. Yang pertama itu ujung anak daun berbentuk pancing, terdapat daun mengeriting seperti tanda bahaya pada garnu listrik. Yang kedua itu bagian ujung daun memendek, pengambilan contoh daun. Tujuannya antara lain yang pertama itu mendapatkan contoh daun yang mewakili. Yang kedua itu mempersiapkan contoh daun dengan baik untuk dikirim ke laboratorium. Nah, yang ketiga itu melihat kandungan unsur hara pada tanaman kelapa sawit secara akurat. Nah, yang keempat itu panduan pemupukan akan dibuat berdasarkan kondisi kandungan hara yang dibaca saat analisa daun. Standarnya antara lain yang pertama itu pokok isu harus sehat normal serta tidak tumbuh di batas kebun pinggir jalan sesuai kampung dan parit. Yang kelima itu daun yang diambil adalah daun ketujuh yang contoh tunggal digabung menjadi satu contoh kelompok. Selanjutnya itu ada pemupukan bertujuan untuk menambah kandungan hara yang dibutuhkan tanaman agar tanaman tumbuh optimal dan meningkatkan produksi baik kuantitas maupun kualitas. Urea atau N itu ada beberapa. Yang pertama itu ada TNB 1:0,5 sampai 0,7 kg atau pokok 2 kali rotasi. Yang kedua itu TNB 2:0,75 sampai 0,85 kg atau pokok 2 kali rotasi. Ketiga itu TNB 3 kali bagi 0,9 sampai 1,2 kg pokok 2 kali rotasi. TM muda umur 3 sampai 5 tahun 0 banding 0,9 1,75 kg pokok 2 kali rotasi. TM remaja umur 6 sampai 15 tahun 1 sampai 3 kg pokok 2 kali rotasi. TM tua umur lebih besar 15 tahun banding 0,5 sampai 0,5 kg pokok 2 kali rotasi. Fosfor P lubang tanam banding 0,25 sampai 0,5 kg pokok 1 kali rotasi. TMB 1 banding 0,75 sampai 1,25 kg pokok 2 kali rotasi. TMB 2 banding 0,5 sampai 1 kg pokok 2 kali rotasi. TMB 3 banding 0,75 1 kg pokok 1 kali rotasi. TM muda umur 5 tahun 0,75 sampai 1,5 kg pokok 1 kali rotasi. TM remaja umur 6 sampai 15 tahun 1,25 sampai 3,5 kg pokok 1 kali rotasi. TM tua umur
15 tahun 1,5 sampai 3 kg pokok kali rotasi. Kalium TMB 1:0,75 sampai 1,25 kg pokok 2 kali rotasi. TMB 2:1 sampai 1,75 kg pokok 2 kali rotasi. TMB 3:1,20 sampai 2,25 kilogram pokok 1 kali rotasi. TM muda umur 3 sampai 5 tahun 1,2 sampai 2,5 kg pokok 2 kali rotasi. TM remaja umur 6 sampai 15 tahun banding 1,5 sampai 3,5 kg pokok 1 sampai 2 kali rotasi. TM tua umur 19 tahun 1,5 sampai 2,25 kg pokok 1 kali rotasi. Magnesium MB 1:0,5 sampai 0,6 kg pokok 2 kali rotasi. TMB 2:0,7 sampai 1 kg pokok 2 kali rotasi. TMB 3:0,5 sampai 1,25 kg pokok 1 kali rotasi. TM muda umur 3, sampai 5 tahun 0,5 sampai 1 kg pokok kali 1 rotasi. TM remaja umur 6 sampai 15 tahun 1 sampai 2 kg pokok 1 kali rotasi. TM tua umur 15 tahun 0,5 sampai 3 kg pokok kali rotasi. Yang selanjutnya itu panen buah potong. Buah tujuannya adalah untuk pemotongan dan penutupan TBS pada tingkat kematangan yang sesuai sehingga mendapatkan kandungan minyak yang diharapkan tanpa membuat kerusakan pada tanaman. Dengan standar kriteria matang panen adalah 1. Berondolan yang jatuh secara alami per kilogram TBS, dan semua buah yang sudah matang panen harus matang panen harus dipanen. Caranya adalah sebutan itu potong TBS yang sudah memenuhi standar. Yang kedua dengan menggunakan alat yang tepat atau dodos untuk pokok rendah dan anggrek untuk pokok tinggi. Nah, yang kedua itu pelepah yang dipotong waktu panen disusun rapi di gawangan mati. Berondolan dikutip bersih termasuk di pelepah karena berondolan mempunyai minyak besar 40%. Yang kedua gagang tandan dipotong mepet panjang gagang maksimum 2 cm 2 tandan, dan berondolan diangkut ke TPH. Ketiga, tandan disusun rapi dengan TPH berondolan ditumpuk terpisah di pinggir TPH. Yang keempat itu cabang yang tinggi di pokok harus lebih dari 48 cabang per pokok atau sanggo 2 bila perlu panen tanpa membuang pelepah. Alat-alat yang digunakannya itu yang pertama itu dodos, egrek, kapak untuk memotong gagang panjang. Nah, yang selanjutnya itu angkong. Yang selanjutnya gancu. Rotasi 7 hari sekali kembali ke seksi pemotongan buah yang sama. Produktivitas hasil TBS atau AHA. Yang pertama itu produktivitas hasil panen TBS AHA tahun ditentukan oleh keaslian sumber genetik tanaman yang digunakan. Yang pertama itu produktivitas hasil panen TBS AHA tahun sejenis bibit yang sama akan berbeda pada kondisi kelas sesuaian lahan yang berbeda. Nah, produktivitas hasil sangat ditentukan oleh umur tanaman. Produktivitas hasil yang ditentukan oleh efektivitas tenaga kerja, pusingan
proses panen dan jumlah tenaga kerja potong buah yang tersedia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang budidaya kelapa sawit. Yang pertama itu ada biologi kelapa sawit. Daun kelapa sawit merupakan daun majemuk. Daunnya menyerupai daun pada tanaman kelapa. Panjang pelepah sekitar 6-9 cm tergantung varietasnya. Semakin pendek pelepah daun, semakin banyak produksi kelapa sawit yang ditanam kesatuan luas sehingga semakin tinggi produktivitasnya. Nah, di sini daun terdiri atas bagian-bagian berikut. Yang pertama itu ada kumpulan anak daun, dan yang kedua itu rasis, yaitu tempat anak daun melekat. Yang ketiga itu ada tangkai daun yang merupakan bagian antara daun dan batang. Nah, yang keempat itu ada selundang daun yang berfungsi sebagai pelindung dari kencup dan memberi kekuatan pada batang. Nah, yang kedua itu ada batang setelah materi dari daun. Batang kelapa sawit berbentuk silinder dengan diameter sekitar 20-75 cm. Tinggi batang bertambah sekitar 45-60 cm per tahun, tergantung varietasnya. Umur ekonomis tanaman sangat dipengaruhi oleh pertambahan tinggi batang per tahun. Semakin rendah pertambahan tinggi batang, semakin panjang umur ekonomis tanaman. Nah, batang mempunyai 3 fungsi utama, yaitu sebagai yang pertama itu sebagai struktur yang mendukung daun, bunga, dan buah. Nah, yang kedua itu ada sebagai sistem pembuluh yang mengangkut dari air hara, mineral, dan akar ke atas serta hasil fotosintesis. Nah, yang ketiga itu kemungkinan juga berfungsi sebagai organ penimbunan zat makanan. Yang ketiga itu ada juga akar. Akar berfungsi untuk menunjang struktur batang di atas tanah, menyerap air dan unsur-unsur hara dari dalam tanah, serta salah satu alat respirasi. Secara umum, sistem perakaran kelapa sawit lebih banyak berada di dekat permukaan tanah, tetapi pada keadaan tertentu agar juga bisa menjelajah lebih dalam. Yang keempat itu ada bunga. Bunga kelapa sawit merupakan tanaman monoekios atau berumah satu, artinya bunga jantan dan bunga betina terdapat pada satu pohon. Rangkaian bunga jantan berpisah dengan rangkaian bunga betina. Buah muncul dari ketiak daun hanya dapat menghasilkan satu inflorescence atau bunga majemuk beberapa bakal inflorescence. Biasanya gugur pada fase-fase awal perkembangan sehingga pada induk-induk tanaman terlihat beberapa ketiak dan daun menghasilkan inflorescence. Nah, yang kelima itu ada buah. Buah berondolan terkumpul di dalam tandan. Dalam satu tandan terdapat sekitar 1.600 berondolan. Tanaman muda akan menghasilkan 20-22 tahun, dan per tahun jumlah tandan buah pada tanaman tua sekitar 12-14 tandan per tahun. Berat buah sekitar 25-36 kg secara botani. Buah kelapa sawit digolongkan sebagai buah secara botani. Buah kelapa sawit yang sebagai buah drup terdiri dari pre-crop yang dibungkus oleh acute crop atau fruit exmo crop yang secara salah kaprah biasanya disebut pre-crop dan edo crop yang membungkus satu sampai inti yang memiliki testa yang padat, dan sebuah embryo berdasarkan ketebalan cangkang kelapa sawit dibedakan menjadi 3 tipe. Yang pertama itu Bespera, yaitu tipe yang membentuk cangkang dan umumnya mengalami aborsi.
buah, dan yang kedua itu tipe yang memiliki tebal cangkang daun sampai 8 mm dengan ekstraksi minim minyak 16 sampai 18 derajat. Pedera merupakan hibrida dari Dora dan Sisi Vera dengan cangkang tipis 0,65 sampai 4,0 mm. Rata-rata mulai berondol buah secara normal terjadi pada 150 sampai 155 khas. Sebuah buah akan berondolan dari tandan buah dalam bentuk 2 sampai 4 minggu atau sedikit lama pada tangan buah yang besar. Kriteria kematangan buah yang umumnya berlaku untuk CBS yang akan dipandang adalah salah satu berondolan per kilogram standar buah segar. Nah, ekologi kelapa sawit, daerah pengembangan tanaman kelapa sawit yang sebagai berat pada 15 derajat Celcius sampai 15 derajat LS. Ketinggian lokasi perkembangan kelapa sawit yang ideal bersekitar antara 0, sampai 500 meter dari permukaan laut DPL. Kelapa sawit dapat tumbuh pada jenis tanah monokolik, latosol, hidrokomor, reklabol, aluvial atau regosol. Nilai pH optimal adalah kelapa sawit digolongkan sebagai buah secara botani. Buah kelapa sawit digolongkan sebagai buah drup terdiri dari priklap yang terbungkus oleh ekrokrap atau kulit mekokrap yang disebut pikrap dan endokrap yang membungkus 1-4 inti yang memiliki pesta padat dari sebuah embrio. Berdasarkan ketebalan cangkang, kelapa sawit dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu besi pera yaitu tipe yang tidak membentuk cangkang dan umumnya mengalami aborsi. Buah dura yaitu tipe yang memiliki tebal cangkang 2-8 mm dengan ekstraksi minimal minyak 16-18 derajat. Pedera merupakan hibrida dari Dora dan Sisi Vera dengan cangkang tipis 0,05 sampai 4,0 mm. Rata-rata mulai memberondol buah secara normal terjadi pada 150 sampai 155 khas. Semua buah akan memberondol dari tandan buah dalam waktu 2 sampai 4 minggu atau sedikit lama pada tangan buah yang besar. Kriteria kematangan buah yang umumnya berlaku untuk CBS yang akan dipandang adalah 1 $1 per kilogram standar buah segar. Ekologi kelapa sawit, daerah pengembangan tanaman kelapa sawit yang sesuai berada pada 15 derajat LU sampai 15 derajat LS. Ketinggian lokasi permukaan kelapa sawit yang ideal berkisar antara 0 sampai 500 meter dan permukaan laut DPL. Kelapa sawit dapat bertumbuh pada jenis tanah monokolik, lotosol, hidromor, piklabo, alluvial atau regosol. Nilai pH optimal adalah 5,0 sampai 5,5. Kelapa sawit mendaki tanah yang gembur subur, datar, berdrainase baik dan memiliki lapisan solum yang tandan lapisan pedas. Tahap pertumbuhan kelapa sawit berkesinambungan antara perkembangan tunas. Yang pertama itu perkembangan daun tunas utama, yang kedua itu pembentukan tunas samping atau anakan, yang ketiga itu pemanjangan japang atau pertumbuhan roset atau perkembangan tunas, yang keempat itu perkembangan bagian vegetatif tanaman yang dapat dipanen atau organ perbanyakan vegetatif, yang kelima itu kemunculan inflorescence atau tunas utama, yang keenam itu pembungaan tunas utama, yang ketujuh itu perkembangan buah, yang ke-8 itu pematangan buah dan biji, yang ke-9 itu sense, pelayuan daun atau mulainya domasi. Penggunaan kode DBCH sebagai referensi dalam penyajian data terkait tahapan fenologi kelapa sawit akan meningkatkan komunikasi hasil penelitian secara jelas dan transparan. Nah, yang materi selanjutnya itu ada pembibitan. Secara visual, kecambah yang unggul tidak menunjukkan tanda-tanda yang khusus. Kecambah yang unggul secara genetik hanya dapat dijamin kualitasnya dengan sertifikat dari produsen. Benih tersebut di samping jenis tanah, kualitas bibit merupakan faktor utama yang paling menentukan tingkat produksi.
rehabilitas faktor jenis dan kualitas tanaman setelah beberapa tahun tumbuh di lapangan tidak dapat dilakukan dengan demikian. Perlu pengolahan pembibitan dengan memperhatikan tingkat faktor utama, yaitu pemilihan jenis pemeliharaan bibit selama pembibitan dan seleksi bibit. Nah, yang selanjutnya itu ada pemilihan jenis kecambah. Kualitas kecambah merupakan faktor utama yang menentukan tinggi rendahnya produksi. Pemilihan kecambah berkualitas penting dilakukan guna memastikan tingginya produksi itu yang ada tujuannya mendapatkan kecambah unggul sehingga setelah ditanam dapat memberikan hasil produksi yang tinggi. Nah, yang kedua itu ada standar. Standar itu secara visual kecambah yang unggul tidak menunjukkan tanda-tanda abnormal. Yang memilih kecambah unggul dapat dilakukan dengan cara mendatangkan kecambah berlegitimasi dari produksi benih yang bersertifikat legitim. Yang ketiga itu ada cara. Cara itu terbagi beberapa sebanyak cara itu sebanyak 26 varietas. Itu ada pemilihan jenis kecambah. Kualitas kecambah merupakan faktor utama yang menentukan tinggi rendahnya produksi. Pemilihan kecambah berkualitas penting dilakukan guna memastikan tingginya produksi. Yang pertama itu ada tujuan mendapatkan kecambah unggul sehingga setelah tandan dapat memberikan hasil produksi yang tinggi. Nah, yang kedua itu ada standar. Secara visual kecambah yang unggul tidak menunjukkan tanda-tanda abnormal. Memilih kecambah unggul dapat dilakukan dengan cara mendatangkan kecambah berlegitimasi dari produksi benih yang bersertifikat legitim. Nah, yang ketiga itu ada cara. Sebanyak 26 varietas sampai 16 diantaranya dihasilkan oleh produsen benih swasta telah dilepas sebagai varietas unggul yang dapat dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen di seluruh wilayah Indonesia. Nah, selanjutnya itu ada materi tentang pemeliharaan. Pemeliharaan itu kecambah yang unggul perlu dipelihara dengan baik. Tanpa pemeliharaan yang baik, kecambah unggul sekalipun sulit diproduksi tinggi. Pemeliharaan merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu ada tujuan. Tujuannya itu memelihara kecambah jenis unggul sehingga didapatkan bibit setiap tanam yang baik. Nah, yang kedua itu ada standar. Standar itu pertumbuhan bibit normal. Yang ketiga itu ada cara. Cara itu ada terbagi beberapa. Yang pertama itu ada penyiraman, pengendalian gulma, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit tanaman, dan yang selanjutnya itu ada materi tentang seleksi. Seleksi pertama kali dilakukan pada saat kecambah diterima di kebun. Kecambah abnormal, patah atau busuk harus dibuang. Di produsen dilakukan 2 kali seleksi, yaitu pada saat bibit berumur 4-6 minggu dan sebelum transplanting ke main nursery MN. Di main nursery dilakukan 4 kali seleksi dengan membuang bibit abnormal. Bibit abnormal memiliki ciri kelainan pada habitus tanaman, kelainan pada bentuk daun, dan kelainan daya tumbuh. Nah, materi selanjutnya itu ada penanaman kelapa sawit. Kesalahan dalam penanaman tidak bisa diperbaiki setelah tanaman tumbuh beberapa tahun di lapangan. Merupakan suatu keharusan bahwa persiapan dan pelaksanaan penanaman harus dilakukan dengan benar. Yang pertama itu pemancangan. Pemancangan itu atau pengajiran dilakukan untuk menentukan tempat yang akan ditanam kelapa sawit sesuai jarak tanam yang dipakai. Tujuannya untuk memberikan tanda-tanda untuk pembuatan lubang tanam sesuai dengan populasi yang direncanakan, sebagai pedoman untuk pembuatan teras atau tapak kuda, dry lapangan, dan
menanam kacangan. Alat-alatnya itu yaitu kompas dan geopositioning system, apnea level, kayu pancang, tali plastik atau kawat, dan yang kedua itu ada pembuatan lubang dan pemupukan lubang tanah. Pembuatan lubang tanaman dilakukan minimal 1 bulan sebelum tanam dengan menggunakan alat pengukur atau mal. Tujuannya untuk memberikan media tumbuhan yang baik agar akar tanaman pada saat pertumbuhan awal lapangan, mempermudah peresapan pupuk ke dalam tanah sehingga mempercepat tanah mengaborsi pupuk dan memacu pertumbuhan di lapangan. Yang alat yang digunakannya itu adalah cangkul, alat pengukur, takaran pupuk untuk pemberian pupuk dasar. Nah, caranya itu yang pertama itu lubang tanam setelah selesai dibuat minimal 1 bulan. Nah, yang kedua itu ukuran lubang tanam ideal adalah 60 cm x 90 cm. Yang selanjutnya itu ada tanah hasil galian harus dipisahkan antara topsoil dengan subsoil. Dinding lubang tanaman harus tegak dan tidak boleh berbentuk lain. Pada saat penanaman topsoil ditimbulkan lebih dulu, lalu subsoil. Pupuk ditabur secara merata ke dalam lubang tanaman dengan dosis 300 g dan lubang tanaman. Yang selanjutnya itu penanaman. Pelepasan lager bag dari bola tanah dilakukan dengan cara menggoyangkan, lalu bibit diletakkan hati-hati ke dalam lubang yang telah diberi pupuk dan timbun dengan topsoil. Permukaan atas bola tanah harus sejajar dengan permukaan tanah asli. Berdirinya bibit harus benar tegak di tengah lubang tanam sehingga berbaris tanaman lurus. Nah, selanjutnya itu ada materi tentang identifikasi pokok. Yang pertama itu identifikasi pokok non follower atau abnormal pada fase vegetatif. Gejala pokok abnormal di lapangan dapat terjadi pada bagian vegetatif dan generatif tanaman. Pada bagian vegetatif, gejala dapat terlihat sebagai berikut. Yang pertama itu pertumbuhan pelepah daun berputar, dan yang kedua itu bercak organ. Yang ketiga itu penyakit laju atau crop disease yang amat parah dengan kelainan pelepah melengkung berputar ke bawah sebagai daun dan pucuk membusuk dan mengering. Anak daun pada pelepah sempit memanjang. Susunan anak daun sangat rapat seperti sirip ikan. Pelepah daun tegak, anak daun terkeriting, dan pelepah daun muda sangat pendek dibandingkan daun pelepah normal. Bertunas atau bercabang, pokok kerdil atau kurus akibat hama dan penyakit, pokok raksasa tetapi tidak berbuah. Nah, selanjutnya itu ada identifikasi pokok non follower atau abnormal pada fase generatif. Pada bagian generatif, secara gejalanya dapat terlihat secara berikut. Yang pertama itu ada buah pada tandan mengalami aborsi dan membusuk. Yang kedua itu dalam satu tandan keluar bunga jantan dan betina. Nah, selanjutnya itu adalah materi pemeliharaan tanaman. Kelapa sawit merupakan kondisi yang optimum untuk dapat tumbuh dan berproduksi tinggi yang berkelanjutan sesuai dengan yang diharapkan. Kondisi yang diharapkan tersebut sebagai berikut. Yang pertama itu tidak adanya atau sedikit persaingan dalam pengambilan unsur hara. Yang kedua itu suhu dan kelembapan yang optimum. Dan yang ketiga itu penyinaran dan optimum. Yang keempat itu tekstur tanah yang baik atau cocok. Pengendalian gulma harus dilakukan dengan cara yang benar, karena kesalahan dalam pengendalian gulma akan menyebabkan kerusakan lahan dan tanaman. Kerusakan lahan tersebut berupa erosi dan pemadatan tanah yang secara langsung akan menurunkan produksi kerusakan. Tanaman antara lain berupa
permukaan akar yang dapat merusak tanaman secara langsung serta mengganggu proses pengambilan unsur hara dan akan menyebabkan akar mulai terinfeksi cendawa. Nah, untuk mendapatkan kondisi tersebut perlu dilakukan pekerjaan konservasi tanah dan pengendalian gulma, yaitu yang pertama pengendalian lalang, yang kedua itu garuk piringan, yang ketiga itu penyemprotan piring, pasar pikul dan tempat pengumpulan hasil. Nah, yang selanjutnya itu konservasi tanah. Konservasi tanah itu merupakan media penyimpanan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Lebih jauh, tanah dapat berfungsi sebagai media untuk berkembangnya akar. Kondisi tanah subur sangat dibutuhkan untuk menghasilkan kelapa sawit yang berproduksi tinggi. Dan yang selanjutnya itu pengendalian lalang. Lalang merupakan salah satu kompetitor bagi tanaman kelapa sawit agar kelapa sawit dapat berproduksi optimal. Keberadaan lalang perlu dikendalikan. Nah, selanjutnya itu garuk piringan. Garuk piringan itu keberadaan gulma pada piringan kelapa sawit dapat menyulitkan pemeliharaan tanaman. Kondisi piringan yang bersih dari gulma juga dapat menghindarkan tanaman dari serangan hama dan infeksi penyakit. Nah, selanjutnya itu penyemprotan piringan pasar pikul dari TPH. Salah satu upaya untuk mengurangi populasi gulma di perkebunan kelapa sawit yaitu dengan penyemprotan pestisida. Nah, selanjutnya itu pembongkaran tumbuhan pengganggu. Tumbuhan berkayu dan tumbuh di sekitar tanaman kelapa sawit dapat menjadi pesaing dalam penyemprotan air udara dari sinar matahari. Tumbuhan berkayu juga merupakan gulma yang diberantas dengan herbisida. Nah, selanjutnya itu pembabatan pakisan di gawangan. Pakisan merupakan salah satu gulma yang sering ditemukan di area tanaman kelapa sawit. Pakisan yang berada di kawasan atau gawangan perlu dibabat untuk menciptakan kondisi lingkungan yang optimal bagi pertumbuhan kelapa sawit. Nah, selanjutnya itu ada materi tentang pemupukan. Pemupukan itu merupakan aktivitas produksi kelapa sawit yang membutuhkan biaya tinggi 60 derajat dari keseluruhan biaya pemeliharaan biaya. Untuk itu pemupukan harus dilakukan secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya itu unsur hara yang dibutuhkan kelapa sawit berdasarkan jumlah yang diperlukan tanaman. Unsur hara dibedakan menjadi unsur hara dan makro dan mikro. Nah, selanjutnya itu gejala kekurangan unsur hara kelapa sawit yang mengalami defisiensi hara dapat menunjukkan gejala yang beragam. Ada beberapa unsur hara yang diperlukan dan gejala yang ditimbulkan akibat kekurangan hara. Yang pertama itu nitrogen, dan yang kedua itu fosfor, dan yang ketiga itu kalium, dan yang keempat itu ada magnesium, dan yang kelima itu ada boron. Nah, yang selanjutnya itu ada hama dan penyakit. Hama adalah setiap jenis serangga dan hewan lainnya yang merusak tanaman. Penyakit adalah setiap mikroorganisme seperti cendawan, bakteri, virus yang merusak tanaman. Serangga, hama, dan penyakit dapat menyebabkan produksi, penurunan, dan kematian tanaman. Untuk menghindari risiko yang berat, perlu dilakukan pengendalian hama dan penyakit secara efektif dan efisien. Yang pertama itu pengamatan, dan yang kedua itu ulat api dan ulat kantong, dan ketiga itu tikus. Yang keempat itu kumbang tanduk, dan yang kelima itu penyakit busukan dan buah. Yang kelima itu crohn diase dan common spirot. Nah, materi selanjutnya itu ada perawatan pari. Nah, perawatan pari itu perlu karena tanaman kelapa sawit memerlukan kondisi air tanah yang baik atau cocok agar dapat tumbuh subur dan berproduksi tinggi. Untuk menghindari kelebihan air, maka pada tanah gambut dan daerah rendahan dibuat parit atau saluran
drainase agar parit yang sudah dibuat dapat berfungsi dengan baik. Diperlukan perawatan parit tujuannya agar dapat mengalirkan kelebihan air dari blok atau kebun keluar kebun dengan lancar. Dengan demikian, kadar air tanah stabil antara 20-25 derajat dengan kedalaman aras air water table optimal 60 cm. Standar parit bersih dari gulma dan benda-benda lain yang menghalangi lancaran aliran air ke dalam parit masih menunjang kelancaran aliran air. Cara-cara membuat sistem drainase mencencang serupa drainase lapang dengan drainase pengumpulan dan drainase pembuangan, dan drainase lapangan berupa parit pembuatannya berfungsi menahan air yang ada dan mengalirkannya dari permukaan. Nah, selanjutnya itu adalah materi panen atau pemotongan buah. Untuk mendapatkan TBS dengan rendaman dan tinggi perlu pelaksanaan panen yang baik dan sesuai standar matang panen serta pelaksanaan transportasi yang baik. Tujuannya agar pemotongan dan pengutipan TBS pada tingkat kematangan yang sesuai sehingga mendapatkan kandungan minyak yang diharapkan tanpa membuat kerusakan pada tanaman. Standar kriteria matang panen adalah 1 rondol yang jatuh secara alami per kilo TBS mengacu pada ukuran TBS Sembus di awal semester. Cara pelepah yang dipotong waktu panen disusun rapi di gawang mati. Alat-alat dodos anggrek kapak untuk memotong gagang panjang angkong gancu rotasi 7 hari sekali. Kembali ke seksi potong atau yang sama. Produktivitas hasil TBS atau H. Produktivitas hasil panen TBS atau H tahun ditentukan oleh keaslian sumber genetik tanaman yang digunakan. Tunas pokok tujuan untuk menghindari kehilangan berondolan yang tersangkut di pelepah. Standar songgo 2 atau lebih dari 48 pelepah dari pokok. Cara-cara apabila kita tetap melakukan penunasan atau membuang pelepah dari standar baik saat panen maupun penunasan secara khusus, berarti kita lebih berbahaya dari ulat api dan ulat kantong. Alat-alat dodos untuk tanaman umur 8 tahun, anggrek untuk tanaman 8 tahun atau lebih, kapak untuk memotong gagang panjang rotasi setiap 9 bulan atau 1,33 rotasi per tahun. Transportasi hasil panen perlu segera dikirim ke pabrik secara mungkin untuk menjaga agar kualitas tidak menurun. Tujuannya untuk mengangkut TBS dan perondolan dari PPH ke pabrik segera mungkin agar asam lemak bebas ALB minyak tidak lebih 30% dan mendapatkan rendaman minyak kelapa sawit setinggi mungkin. Standar TBS yang diangkut memenuhi standar matang panen. Cara TBS yang diangkut adalah TBS yang berada di TPH yang sudah diterima oleh karani buah. Pemeliharaan jalan, kondisi jalan yang baik dan terawat dapat membantu kelancaran proses pengangkutan hasil panen tepat pada waktu. Tujuannya pemeliharaan jalan drainase yang struktur jalan dari sega kotoran dan rumput yang tumbuh agar pengangkutan TBS dari kebun ke pabrik selalu lancar. Standar permukaan jalan padat dengan bentuk punggung kerbau bantu mengangkut sehingga air tujuan tidak mengenang di badan jalan. Cara-cara diadakan pemeliharaan secara rutin. Parit harus dibersihkan dari kotoran dan rumput-rumput. Alat sesuai dengan kebutuhan dari cara manual dengan cangkang
jenis dengan round gunner, tetapi sesuai dengan kebutuhan umumnya 1-2 tahun sekali. Demikian hasil